Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan meneruskan pengajian di dalam kitab Umdatus Salik karangan Al-Imam Ibn Aqib Al-Masri, yang mana pada minggu yang lepas ataupun pengajian kita yang lepas kita sedang berbicara di dalam bab berkenaan dengan sujud tilawah, dan juga kita telah masuk ini kepada sedikit ini pembicaraan berkenaan dengan sujud sahwi. Maka sujud tilawah merupakan sujud ini yang disunatkan apabila kita mendengar ayat-ayat sajdah dalam Al-Quranul Karim, dan kesemuanya kita ada 14 ayat dalam Al-Quran yang mana disunatkan bagi orang yang membacanya ataupun yang mendengarnya, sama ada dia membacanya di luar salat ataupun dia membacanya dalam salat, kalau sekiranya dia seorang munfarid ataupun imam. Kalau sekiranya imam melakukan sujud tilawah, maka diwajibkan makmum melakukan sujud tilawah. Kalau sekiranya imam tidak melakukan, maka tidak dibolehkan bagi makmum melakukannya. Dan begitu juga kita membicarakan berkenaan ini dengan sujud tilawah, yang mana di dalam Al-Quranul Karim kita ada ayat dalam surah As-Sad. Maka ini bukan sujud tilawah, ini adalah sujud syukur. Maka tidak dibolehkan bagi seseorang itu untuk melakukannya di dalam salat, maka boleh dia melakukannya di luar salat. Kalau sekiranya dia melakukan sujud syukur, maka itu adalah daripada ayat yang mana sebahagian ini orang mungkin ini salah faham, dan mereka melakukan sujud tilawah di dalam solat seperti yang mana yang kita lihat berbiasa dalam solat tarawih. Maka tidak dibolehkan kita melakukannya. Kalau sekiranya kita melakukannya, maka batal ini solat. Jadi ini adalah daripada perkara yang kita membicarakan ini pada kali kita yang lepas, dan insyaAllah daripada sini kita akan masuk kembali ini kepada kitab ini, perbicaraan kita. Penulis ini mengatakan, wa yundabu liman qara'a fi salati wa ghairiha ayat rahmatin an yas'alallaha ar-rahmata. Yani kalau sekiranya kita membaca dalam salat dan kita sedang ini membaca ayat-ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang rahmat. Allah Subhanahu wa taala yang ini dia membicarakan ini tentang ini rahmat. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah Subhanahu wa taala menyediakan yakni mereka-mereka yang beriman syurga-syurga tajri min tahtihal anhar, yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat ini kepada kaum mukminin. Maka disunatkan ini bagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita rahmat, memberikan kepada kita rahmat. Jadi kalau kita sampai kepada ayat-ayat yang mana Allah membicarakan tentang rahmatnya, maka disunatkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita rahmat. Ini merupakan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini apabila dia melakukan salat dan dia membaca Al-Quranul Karim, apabila dia sampai kepada ayat rahmat, maka dia berdoa ini kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ini memasukkannya ke dalam rahmatnya. Dan seperti mana kita lihat misalan dalam suratul Ghashiyah yang biasa ini kita baca pada tiap-tiap hari Jumaat, yang mana Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya yang ini mengatakan berkenaan ini dengan azab, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ini rahmatnya ini memberikan rahmatnya kepada kaum ini mukminin. Lasta alaihim bimusaitir وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Yani misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kami mereka akan kembali, dan ke atas kami kami akan melakukan hisab ini ke atas mereka. Maka disunatkan kita berdoa, Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga yang ini tanpa hisab. Dan begitu juga surah At-Tin, misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan alaysallahu bi ahkamil hakimin. Maka disunatkan ini kita mengatakan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Dan juga banyak ayat-ayat ini yang lain yang mana disunatkan ini kita mendoakan ini rahmat. Dan begitu juga kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala
mengancam ini dalam Al-Quranul Karim, laknatnya dan juga ini azabnya, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita ini daripada azab, dengan kita mengatakan Allahumma ajirna minan nar, ataupun Allahumma ajirna min adabik, ya Allah jauhkanlah kami daripada api neraka-Mu, jauhkanlah kami daripada azab-Mu. Maka ini semua seperti mana saya mengatakan adalah daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah daripada perkara yang digalakkan. Maka penulis ini mengatakan wa ayat adabin an yata'awwadha minhu, yakni kalau ayat azab maka disunatkan yakni kita melakukan ta'awuz. Ini maksudnya di sini adalah kita berdoa agar Allah selamatkan kita daripada azab tersebut. Waliman tajaddala lahu ni'matun zahira aw indafa'at anhu niqmatun zahira wa minhu ru'yatu mubtalan bi ma'siyatin aw maradin. Begitu juga disunatkan kita melakukan yakni sujud syukur. Disunatkan kita melakukan sujud syukur. Jadi di sini sekarang penulis ini memulakan untuk membicarakan bilakah masanya disunatkan kita melakukan sujud syukur. Maka pertama sekali penulis ini mengatakan liman tajaddada lahu ni'matun zahira, yakni maksudnya satu orang mendapat nikmat yang baru yang biasanya tidak mendatang kepadanya, maka disunatkan dia melakukan sujud syukur. Sebagai misal, seorang yang misalan sudah 20 tahun tidak mendapat anak, yakni dia sudah 20 tahun yang ini tidak mendapat anak. Tiba-tiba yang ini dia mendapat yang ini anak, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya anak. Maka ini adalah perkara yang jarang-jarang berlaku. Ini bukan satu perkara yang biasa, yang ini disebabkan sudah bertahun-tahun yang ini dia mencuba, tapi dia tidak mendapatkan anak. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya anak. Jadi ini adalah nikmat yang luar biasa. Maka di sini ulama-ulama kita mengatakan nikmat yang zahira mutajaddidah seperti ini disunatkan kita melakukan sujud syukur. Jadi di sini harus kita faham nikmat Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Pada tiap-tiap masa dan keadaan Allah memberikan kepada kita nikmat. Sekarang ni kita sedang mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita sedang mendapat nikmat penglihatan, pernafasan, perbicaraan, pendengaran, pemikiran, darah kita ini berjalan, kesihatan badan kita, jantung kita, dan juga yakni fungsi yakni badan kita yang ini sedang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjaga kita. Maka kita mendapatkan nikmat ini pada tiap-tiap masa dan pada tiap-tiap keadaan. Maka ini adalah daripada nikmat yang sentiasa berlaku. Adakah disunatkan kita melakukan sujud syukur pada tiap-tiap masa ini dan keadaan? Maka tidak disunatkan. Kalau sekiranya Islam ini mewajibkan sedemikian, maka tidak ada manusia yang mampu yang ini melakukannya, sebab nikmat Allah sangat besar sekali. Jadi di sini harus kita faham ini berkenaan dengan sujud syukur, hanya disunatkan kita melakukan ini sujud syukur, dan ini yang seperti mana yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan Nabi SAW tidak melakukan sujud syukur pada tiap-tiap masa dan keadaan. Jadi kita lihat misalnya Nabi SAW bilakah dia melakukan sujud syukur? Kalau sekiranya dia mendapat nikmat yang luar biasa, ataupun yang ini berita yang terperanjat yang menggembirakan, ataupun yang ini musibah yang ketara. Sebagai misal yang ini Nabi SAW apabila dia mendengar sahabat-sahabatnya dalam medan pertempuran berlawan yang ini dengan musuh yang begitu ramai dan orang Islam yang begitu sedikit, dan Allah memberikan nusrah, maka di sini Nabi SAW melakukan sujud syukur. Sebab di sini kita lihat ini nikmat Allah yang zahir, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa yang diberikan ini kepada kaum muslimin. Maka disunatkan ini kita melakukan ini sujud sahwi. Begitu juga ini misalan seorang misalan dalam keadaan yang genting dan sebagainya, dan tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala membantunya. Misalan ada orang nak membunuhnya, maka semua orang dibunuh, melainkan dia seorang dalam rumah misalan yang tidak dibunuh, maka disunatkan baginya melakukan sujud sahwi. Begitu juga apabila terkena musibah, semua orang di kampung terkena musibah, tetapi dia seorang selamat misalan, maka ini adalah perkara yang luar biasa. Jadi dia ada dua perkara. Pertama sekali mendapatkan nikmat yang luar biasa. Perkara yang kedua dihindarkan daripada musibah yang biasa-biasa orang tidak selamat daripadanya. Maka dalam dua keadaan ini maka disunatkan kita melakukan sujud sahwi berdasarkan apa yang disebutkan oleh penulis ini di sini.
Selepas itu dia ada membicarakan tentang situasi-situasi yang lain yang disunatkan kita melakukan sujud sahwi. Yakni dia mengatakan ini selepas itu, wa minhu ru'yatu mubtalan bi ma'siyatin aw maradin. Situasi yang ketiga adalah apabila kita melihat satu orang yang ini melakukan maksiat, dan kita melihat ini kepada diri kita, alhamdulillah Allah selamatkan kita daripada musibah ini. Apakah yang ini musibah ini? Yaitu Allah selamatkan kita daripada musibah, misalnya yakni kita tidak melakukan zina ataupun kita tidak meminum arak misalnya. Kita lihat ini orang lain misalnya melakukan perzinaan ataupun melakukan arak ini dan sebagainya, maka dalam keadaan ini seperti ini disunatkan kita melakukan sujud sahwi. Disunatkan kita melakukan sujud syukur. Disunatkan ini kita melakukan sujud syukur. Ini yang penulis ini mengatakan ru'yatu mubtalan bi ma'siyatin. Apabila kita melihat ini seorang yang diuji dengan maksiat, yakni maksudnya dia melakukan maksiat dan kita alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada maksiat tersebut, maka disunatkan kita melakukan sujud syukur. Ini adalah perkara yang ketiga. Perkara yang keempat, penulis mengatakan au maradin. Kita lihat ini satu orang yang sedang merana dalam kesakitan ataupun dalam keadaan yang sakit dan sebagainya, tidak dapat bergerak ataupun bedridden dan sebagainya, ataupun penyakit-penyakit yang sangat membahaya, misalnya seorang yang terkena wabak dan sebagainya, dan Allah memberikan kepada kita kesihatan, maka disunatkan kita melakukan sujud syukur. Jadi apabila kita melihat orang yang sedang menghadapi musibah, sedang menghadapi masalah yang besar, ataupun kehilangan ramai ahli keluarga, ataupun sedang menghadapi penyakit yang sangat bahaya, dan kita lihat diri kita, Masya Allah, Allah memberikan kepada kita keamanan, memberikan kepada kita keselamatan, memberikan kepada kita kesihatan, memberikan kepada kita taufik dan iman dan Islam, dapat kita melaksanakan perintahnya dan sebagainya, maka ini adalah daripada tanda perlu kita mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Maka disunatkan kita melakukan sujud sahwi. Selepas itu penulis mengatakan ayyasjuda syukran lillahi ta'ala wa yukhfiha. Maka disunatkan dia melakukan sujud syukur dan disunatkan dia menyembunyikannya. Yakni maksudnya kalau sekiranya seseorang itu dia melihat misalnya seorang yang sedang sakit, dan sakitnya sangat dahsyat sekali dan dirinya Masya Allah sihat, maka disunatkan dia melakukan sujud sahwi. Akan tetapi disunatkan baginya untuk dia menyembunyikannya. Ini maksudnya jangan dia melakukan di hadapan orang yang sakit. Jangan dia melakukan hadapan orang yang sakit. Sebab kalau sekiranya dia melakukan di hadapannya, maka ini dapat mengecilkan hati orang tersebut. Seolah-olah orang itu menyangkakan dia gembira atas dirinya dan sebagainya. Jadi disunatkan dia menyembunyikannya. Ini yang penulis mengatakan dia mengatakan wa yukhfiha. Disunatkan baginya untuk dia menyembunyikannya, illa li fasiqin, dia mengatakan, kecuali kalau sekiranya orang tersebut memang orang fasik, fayudhiruha liyartadi'a, maka disunatkan dia menzahirkan sujud syukur. Kalau sekiranya dia tahu orang ini fasik yang sentiasa melakukan maksiat, dan dengan dia melakukan sujud syukur dan dia menzahirkan sujud syukur, liyartadi'a, supaya orang fasik tersebut akan berhenti daripada melakukan kefasikannya. Maka di sini penulis mengatakan lebih afdal dia menzahirkannya, tetapi dengan syarat in lam yakhaf dararan, kalau sekiranya dia tidak takut yang dia akan terkena mudarat ke atas dirinya. Ini misalnya dipukul, ataupun ada orang misalnya hasad dan dibenci, misalnya dia lihat orang ini dia sedang melakukan maksiat, ada orang ini melakukan sujud syukur, maka mereka dapat melakukan benda-benda yang tidak baik bagi orang tersebut ataupun mencederakannya, maka tidak disunatkan baginya menzahirkannya. Jadi bilakah disunatkan baginya menzahirkannya? Adalah apabila dia tidak takut apa-apa mudarat ke atas dirinya, dan dengan dia melakukan sujud syukur ini dapat kita mengatakan mencegah orang yang fasik daripada melakukan maksiat. Dan selepas itu penulis mengatakan wahia kasajdati tilawati kharijas salah. Hukum sujud syukur seperti sujud tilawah di luar salat. Kita melakukan sujud syukur bukan dalam salat.
yakni kita melakukannya di luar salat. Jadi cara kita melakukan ini sujud syukur sama seperti kita melakukan sujud tilawah di luar salat. Jadi kita duduk dan kita takbiratul ihram, ini Allahu Akbar, dalam masa yang sama kita niat untuk melakukan sujud syukur kepada Allah. Dan selepas itu ini kita melakukan sujud ini satu kali, dan disunatkan kita melakukan takbir bila kita turun ini untuk kita melakukan sujud, dan kita sujud satu kali, dan kita boleh baca doa zikir ini sujud ini yang biasa, kita boleh berdoa kepada Allah dalam sujud, tidak ada masalah. Dan selepas itu kita takbir Allahu Akbar, bangun daripada sujud, dan selepas itu ini kita melakukan salam. Maka hukumnya sama seperti sujud tilawah. Diwajibkan kita dalam keadaan wudu, diwajibkan kita menghadap kepada kiblat, diwajibkan kita menutup aurat, yakni apa saja ini yang diwajibkan dalam salat, maka diwajibkan ini dalam sujud tilawah, dan juga ini dalam ini sujud ini syukur. Jadi ini yang disebutkan ini oleh penulis ini di sini. Dia mengatakan wa hukmu sujudi tilawati, kita di sini tadi ya. Wa hiya kasajati tilawati kharijas salah. Hukumnya sama seperti sujud tilawah di luar salat. Wa tabtulu bi fi'liha lis-salah as-salah. Dan sujud syukur ini batal ini kalau sekiranya seorang itu melakukan dalam salat. Kalau satu orang itu melakukan sujud syukur dalam salat, misalnya dia melakukan sujud syukur bagi suratul Sad misalnya, seperti mana saya mengatakan tadi, maka batal salatnya. Walau khada'a fatakarraba lillahi bisajdatin munfaridatin bila sabab haruma. Ini perkara yang harus kita fahami dengan baik. Ada jemaah ini menanyakan perkara ini, dan sekali lagi saya ingin ulang, seperti mana penulis ini mengatakan di sini, barang siapa yang melakukan sujud untuk mendekatkan dirinya kepada Allah tanpa sebab, dia melakukan sujud tanpa sebab. Ini misalan ada orang tiap-tiap kali selepas dia melakukan salat, dia melakukan sujud. Kita menanyakan kepadanya, kenapa awak melakukan sujud? Dia mengatakan, tidak ada sebab. Ini setakat ini saya nak mendekatkan diri kepada Allah. Maka diharamkan perbuatan ini. Diharamkan ini perbuatan ini disebabkan ia tidak berdasarkan ini dengan apa-apa nas. Tidak didasarkan ini dengan perbuatan Nabi SAW. Maka dia adalah perkara yang dianggap ini sebagai bid'ah, yang haram, yang tidak dibolehkan kita melakukannya. Ini maksudnya di sini, apa saja jenis ibadah yang kita melakukannya tanpa sebab, tanpa sebab ini misalan, dan tanpa kita berdasarkan ini kepada apa-apa nas ini misalan, maka dia boleh datang ini kepada hukum haram. Jadi ini adalah daripada perkara yang kita harus memahami. Jadi sujud syukur sekali lagi, bilakah ini masanya kita melakukan sujud syukur? Apabila kita mendapatkan nikmat yang zahir, ataupun kita terselamat daripada musibah yang besar, maka baru disunatkan kita melakukan sujud, syukur. Kita lihat ini orang yang sedang sakit misalnya, kita melakukan sujud syukur disebabkan Allah berikan kepada kita afiat. Begitu juga melihat ini kepada orang sedang melakukan maksiat, dan kita bersyukur kepada Allah sebab Allah telah memberikan kepada kita hidayah. Tidak ada masalah, kita boleh melakukan sujud syukur. Tetapi tidak disunatkan kita melakukan sujud syukur pada tiap-tiap masa dan keadaan. Maka ini adalah ibarat sujud tanpa sebab. Maka dia adalah perkara yang diharamkan di dalam Islam. Dan selepas itu penulis mengatakan wa hukmu sujudi tilawati hukmus salati. Hukum melakukan sujud tilawah adalah sama seperti hukmus salatin nafli fil qiblati wa taharati wa sitara. Yakni sama hukumnya dengan kita melakukan salat bila kita melakukan sujud syukur. Yakni penulis ini mengatakan sama hukumnya seperti kita melakukan salatun nafil. Salatun nafil adalah salat yang sunnah. Diwajibkan kita menghadap kepada kiblat dalam keadaan bersuci, dan diwajibkan kita menutup aurat. Maka di sini alhamdulillah kita dah habis membicarakan bab berkenaan dengan sujud tilawah dan sujud syukur. Dan saya harap ini insya-Allah taala perkara ini insya-Allah ini menjadi mudah. Dan sebenarnya pada hari ini saya nak masuk kepada bab salat jamaah. Tetapi nampaknya masa pun tidak banyak. Cuma insya-Allah taala pada keesokan harinya insya-Allah ini kita akan masuk ini kepada bab salat yang jamaah, dan insya-Allah saya rasa kita tangguh saja pada keesokan harinya, supaya insya-Allah ini keesokan harinya terus ini kita akan masuk ini kepada bab ini daripada awalnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik ini dan hidayah, dan menjadikan kita di antara hamba-hamba-Nya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.